Kita ke informasi pertama, pemirsa. Rekapitulasi suara pemilu 2019 masih terus berlangsung. Proses dilakukan secara manual dan berjenjang dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat pusat atau nasional. Untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi suara saat ini, kita bergabung dengan Gabriela Gata dan juru kamera Rianto Triutomo dari Gedung KPU Jakarta. Selamat siang, Gabriela. Sudah berapa persen suara yang masuk ke KPU hingga saat ini? Ya, selamat siang Yasi dan juga pemirsa. Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwa hari ini KPU menggelar sejumlah acara seperti salah satunya adalah pemantauan rekapitulasi suara yang ada pada aplikasi Situng. Dan tadi kami juga menyaksikan kehadiran dari Menteri Kominfo Rudiantara untuk kemudian memenuhi undangan dari KPU untuk melakukan rapat internal dan pembahasan terkait dengan aplikasi Situng tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda hingga saat ini, suara yang sudah masuk di aplikasi Situng yang merupakan penghitungan real count per tanggal 20 April 2019 pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk Pilpres 2019 ini memang masih menunjukkan pasangan calon nomor urut 01 masih unggul dengan perolehan suara 54,89%, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 02 ini dengan perolehan suara 45,11%. Data ini diperoleh dari formulir C1 yang dikumpulkan di TPS yang ada di 37.810 TPS yang ada di Indonesia dari total 813.350 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini berarti sampai dengan saat ini suara yang masuk ke dalam KPU hingga saat ini adalah 4,6% dari keseluruhan total suara yang diperoleh. Sedangkan untuk pemilihan calon legislatif dalam hal ini adalah anggota DPR RI per tanggal 20 April 2019 pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan membacakan 5 partai dengan perolehan yang paling tinggi, yakni dalam hal ini adalah PDIP dengan suara 20,57%, Golkar dengan suara 13,34%, Gerindra dengan total suara 11,09%, Nasdem dengan suara 9,9%, dan PKB dengan suara 8,57%. Di mana data ini diperoleh dari suara yang ada di 17.524 TPS dari keseluruhan 813.350 TPS yang ada di Indonesia. Berarti hingga saat ini data untuk perolehan suara calon legislatif DPR RI yang masuk sudah mencapai 2,15% dari total keseluruhan suara yang ada. Untuk seluruh data yang kami tadi sebutkan, ini merupakan data yang dimuat dalam aplikasi Situng di website kpu.go.id, di mana sistem ini merupakan sistem informasi penghitungan suara atau Situng yang merupakan penghitungan secara real count yang dilakukan secara manual oleh KPU dengan mengumpulkan formulir C1 oleh KPPS dari masing-masing TPS, dan kemudian formulir C1 tersebut dipindai atau kemudian di-scan dan dilakukan validasi sebelum akhirnya di-upload ke website KPU. Demikian, Yasi. Ya, Gabriela, lalu rencananya kapan jadwal terakhir rekapitulasi ini berlangsung? Ya, dan juga pemirsa, memang untuk rekapitulasi sendiri sudah dimulai sejak tanggal 18 April 2019 lalu dan rencananya akan berakhir tanggal 22 Mei 2019 yang akan datang. Jadi memang untuk proses rekapitulasi ini dimulai sejak proses pemungutan suara selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses penghitungan suara tanggal 17 April lalu sampai selambat-lambatnya ini pada tanggal 18 April 2019 pukul 12.00 waktu setempat, di mana kemudian selanjutnya berita acara, kemudian hasil penghitungan suara dan seluruh peralatan yang ada di TPS ini kemudian dikembalikan menuju ke panitia pemungutan kecamatan atau PPK. Dan rekapitulasi di kecamatan kemudian dimulai tanggal 18 April hingga tanggal 4 Mei 2019. Untuk rentang waktu yang disediakan untuk rekapitulasi di kecamatan ini memang lebih panjang daripada rekapitulasi di tempat lain, lantaran memang setiap kecamatan memiliki jumlah TPS yang berbeda-beda. Kemudian proses rekapitulasi di kecamatan jika telah selesai dilanjutkan dengan proses rekapitulasi yang ada di KPU Kota dan Kabupaten, yakni yang dimulai tanggal 20 April hingga 7 Mei. Kemudian dilanjutkan dengan proses rekapitulasi yang ada di provinsi atau KPU Provinsi, maksud kami, ini dari mulai tanggal 22 April hingga tanggal 2 Mei. Dan selanjutnya terakhir akan dibawa ke KPU RI untuk diproses rekapitulasi di KPU RI
dari tanggal 25 April hingga tanggal 22 Mei sebelum akhirnya pengumuman perolehan suara secara resmi oleh KPU nanti akan disampaikan.